Selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat bergabung dalam ibadah malam hari ini. Misal Masjid Cikutra, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita buka ibadah kita pada malam hari ini. Kebaktian ini dibuka di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Turunlah atas sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kebaktian dalam tangan Engkau. Kami rindu mengagungkan nama-Mu ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kami rindu mengagungkan Engkau, berdoa kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Di tengah-tengah keluarga yang bergabung dalam gereja Cloud ini. Tuhan hadir, Tuhan hadir. Tuhan nyatakan hadirat-Mu, kuasa-Mu, pertolongan Engkau. Tuhan curahkan rahmat-Mu. Engkau curahkan kekuatan baru. Engkau curahkan urapan baru ya Tuhan. Mari Tuhan nyatakan hadirat-Mu. Berkatilah semua sarana yang ada, supaya memuliakan nama Engkau, menuntun kami mengenal Engkau. Mari Roh Kudus Engkau berkarya saat ini, menyertai, mengurapi semua sarana yang ada. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami datang menghadap hadirat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Mari secara generasi kita hampiri hadirat-Nya tanpa ada rasa takut, tanpa khawatir lagi, dengan kepastian bahwa Dia Allah di atas segala Allah, Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Rohku mau berkarya dalam kehidupan kita, mau melawan kita malam hari ini. Dia akan memberikan anugerahnya bagi kita. Mari kita hampiri Dia dengan hidup kita, hadapan kita. Hanya Dia yang mampu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Katakan, aku hampiri Engkau Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Katakan itu pada jiwa saudara, sehingga kita benar menghampiri hadirat-Nya dan kita boleh menyatukan diri kita dengan Yesus, dengan Roh Kudus-Nya, dan Roh
Kudusnya berkarya dalam kehidupan kita. Kudus hiburku, Jiwaku tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El dengan hati kami Yes. untuk membalas kasih-Mu. Amin. Katakan saudara yang terkasih, untuk jiwa kita bersama, jiwa saudara-saudara kita, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Yesus saja, kita akan merasakan tenang. Situasi apapun kita bisa lampaui kalau kita bersama Dia. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia kota bentengku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
mengatakan kepada Yesus kita, aku tidak akan goyah Yesus, keyakinan imanku hanya kepadamu, dan aku tidak akan pernah ragu memiliki Engkau sebagai Tuhan dalam hidupku. Mari di rumah masing-masing boleh menggerakkan badan, boleh bertepuk tangan, boleh berdiri, kita memuji nama Tuhan bersama. Dan meyakinkan dalam jiwa kita, hidup kita, aku tak akan pernah ragu, karena Yesus satu-satunya Allah hidup dalam hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan siapa? Denganmu Amin. Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi ya. Yakini ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Serukan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kapan? Selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan kita tetap beriring dengan Yesus selamanya sampai kita bertemu dengan Dia. Kasih-Nya telah diberikan dalam kehidupan kita, sukacitanya diberikan dalam kehidupan kita. Itu semua karena apa? Karena Dia setia. Dia setia kepada kita yang meyakini Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sebagai Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Biarlah hati kita boleh kita lebih buka lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, aku boleh memanggil Engkau Bapa. Karena kesetiaan-Mu, aku mau memberikan hatiku untuk-Mu. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Inilah pengakuan kami Yesus. Karena kami ingin Engkau lebih lagi menjamah mengurapi kami dengan firman-Mu untuk kami. Lebih dari harta, Kaulah segala
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau lebih dari harta dan Engkau lebih dari segalanya untuk kami, Yesus. Lebih dari harta, Kaulah segala tenanglah dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kami meninggikan nama-Mu, terpuji nama-Mu. Kami mengagungkan Allah, kami menyembah-Mu. Di atas terpuji akan nama-Mu. Terpuji akan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpuji akan nama-Mu. Syukur. Yesus, Kau luar biasa. Kalau sebentar ya Tuhan kami duduk diam di bawah kaki Engkau. Amin. Kayak buka hati kami, telinga kami untuk mendengar suara Tuhan sendiri. Yesus. Supaya Tuhan sedia mengingatkan kami, meneguhkan kami, memberkati kami, mencurahkan rahmat Engkau atas kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Amin. 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 Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama satu tema, yaitu waspadalah, waspadalah kecemasan. Waspadalah, waspadalah kecemasan. Ya, hati-hati situasi kita saat ini. Waspadalah, waspadalah kecemasan. Apakah saudara merasa gelisah? Apakah saudara merasa cemas saat ini? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita mengenal situasi kita saat ini, di mana virus corona itu cukup lama.
Kita pikir dulu dalam ukuran minggu selesai. Tapi ternyata sampai hari ini belum selesai juga. Sangat lama, hampir setahun. Dan karena lamanya ini, ya satu masalah kalau semakin lama makin panjang, itu bisa membuat stres. Jadi kemungkinan ke depan ini, di depan kita, banyak orang yang mati bukan karena virus coronanya, tapi mati karena stres, karena cemas, karena khawatir, karena gelisah. Dan itu ditunjukkan di dalam ayat Alkitab, yaitu Injil Lukas pasal 21 ayat 26. Alkitab mengingatkan kita untuk kita waspada. Jangan sampai kita masuk dalam babak kedua ini. Dulu kita takut dengan virus corona, kita jaga diri, jaga jarak dan sebagainya. Tapi sekarang ada sesuatu yang lebih bahaya lagi, yaitu menyerang hati kita. Kecemasan. Injil Lukas 21 ayat 26 dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Sekali lagi saya akan baca. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Jadi mati karena takut, mati karena cemas. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, saudara sekalian, hati-hati jangan sampai ini menimpa dalam hidup kita. Jadi mati bukan karena corona, tetapi mati karena cemas, karena takut. Dan kata kecemasan, di dalam bahasa asli kecemasan, prosdukia, dalam bahasa Yunani atau bahasa Perjanjian Baru, prosdukia. Itu berarti penantian atau harapan, prasangka buruk. Jadi tidak ada suatu harapan, tetapi harapan yang negatif. Masa depan yang negatif. Ada prasangka buruk. Orang berkata firasat yang kurang baik. Dengan kata lain kita melihat ke depan itu rasanya menakutkan, mengkhawatirkan, sehingga kita membuat hati kita cemas. Nah, saudara, jangan sampai hal ini mengganggu kita. Apa tandanya ketika kita terkena gangguan kecemasan? Saya menemukan satu tulisan memberikan penjelasan kalau kita tandanya kalau kita terkena gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan perasaan cemas. Tapi bukan biasa, perasaan cemas berlebihan. Perasaan cemas berlebihan yang berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Cemas mungkin biasa, tapi cemas di sini adalah cemas yang sampai mengganggu hidup kita sehari-hari. Ada orang yang cemas sampai gemetar. Jadi begitu khawatir, aduh kok gak beres-beres corona ini, muncullah cemas, muncullah khawatir, mendengar berita, mendengar orang ngomong dan sebagainya sampai gemetar. Berarti kita sudah terkena penyakit kecemasan. Kita lihat WA, kemudian gemetar. Mengapa gemetar? Karena dalam WA itu diberitakan, oh teman saya si Anu wafat. Teman dekat saya itu wafat. Wah, dengar berita kematian yang tidak enak, sehingga kita trauma, gemetar, cemas. Sampai takut membuka HP, takut membuka WA. Berarti kita sudah terkena penyakit ini. Penyakit kecemasan ini. Ketika ke bank lihat tabungan, aduh kok makin turun.
tabungan saya. Gimana ini? Kerjaan belum lancar, usaha belum menghasilkan yang baik, tabungan makin menipis, muncullah kekhawatiran, kecemasan. Gimana nanti saya? Makan apa ya? Kekhawatiran, kecemasan. Nah, saudara, dan tidak jarang informasi yang kita dapatkan, saya nemukan satu tulisan berkata begini, tak jarang informasi yang marak beredar malah menambah ruwet dan jadi beban pikiran. Jadi kita lihat TV, informasi, tambah pusing. Baca koran, corona lagi, pusing. Ngobrol dengan teman, buka WA, sebagainya, isinya corona lagi. Wah, tambah cemas lagi, muncul lagi. Dan mengapa saudara kita bisa mengalami cemas itu? Kita bisa mengalami cemas karena salah berpikir. Sekali lagi, mengalami cemas karena salah berpikir. Kita takut cemas karena bayangan sendiri yang belum tentu terjadi. Pada suatu saat, ada orang yang berkunjung ke saudaranya, tinggal di rumah saudaranya, ada rumah kosong di situ. Oke, kamu nginep saja di sini. Di sini aman, oke, tempatnya bagus, enak. Daripada kamu ke hotel mahal, lebih baik kamu menginap saja di sini. Ya, disediakan tempat, rumah yang bagus untuk menginap di sana. Tetapi sebelum menginap di sana, orang-orang di sana banyak cerita. Katanya rumah itu berhantu. Tiap kali mengganggu orang yang tinggal di sana. Karena itu tidak ada orang yang berani untuk tidur dalam rumah itu. Jadi rumah itu kosong beberapa tahun. Karena tidak ada yang berani, karena rumahnya berhantu. Ketika malam tiba, orang ini mau istirahat. Berita-berita, cerita-cerita yang dia dengar tadi sangat mengganggu. Dia mulai membayangkan ada hantu yang lewat. Dia membayangkan jangan-jangan nanti hantunya datang. Sehingga dia membuat gelisah, membuat cemas, nggak bisa tidur. Akhirnya dia memilih ke depan sajalah, keluar di depan rumah saja. Lebih baik tidur di emperan rumah dibandingkan di dalam rumah. Nah, saudara, jadi karena bayangan sendiri yang belum tentu hantu itu ada, tetapi karena omongan orang, cerita orang, dongeng dan sebagainya. Nah, demikian dengan masa depan, waduh masa depan suram dan sebagainya. Kita dihantui dengan sesuatu yang tidak jelas. Nah, karena itu penting bagi kita saat ini untuk menjaga stamina. Bukan saja stamina badan kita, tetapi mari kita menjaga stamina hati kita. Jagalah baik-baik hati kita, stamina hati kita. Bertanding maraton jangka panjang, yang paling memberatkan itu adalah makin lama stamina dituntut, ketahanan mental itu yang paling berat. Memang fisik dituntut kuat, tetapi juga mentalnya untuk bisa tahan itu dipertahankan, tuh bagaimana dia bisa mampu bertahan menghadapi pertandingan itu. Tengah-tengah capek, lelah, ingin istirahat, ingin putus asa, ingin berhenti saja, mental yang kuat diperlukan. Nah, saudara, pada waktu saya mengangkat satu barang begini, kalau saya angkat begini sebentar, enteng, enggak apa-apa. Coba kita angkat barang kecil yang enteng ini 2 jam, begini saja 2 jam, 4 jam, sehari.
makin berat. Makin lama makin berat. Satu masalah yang kecil, tapi kalau panjang terasa makin berat. Makanya butuh stamina. Menjaga hati kita, jangan sampai kita terpengaruh. Dan ayat Alkitab berkata, Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup kita diwarnai dari mana? Dari suasana hati kita. Dan suasana hati kita perlu dijaga, stamina hati kita perlu dijaga. Supaya penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, pengharapan, semangat, dan sebagainya. Sehingga itu hidup kita juga akan terpancar. Terpancar semangat, damai, sukacita, bergairah, dan sebagainya. Lalu di mana kuncinya, saudara? Supaya hati kita itu tetap dalam posisi stamina yang baik. Ternyata yang perlu kita jaga adalah pintu masuk. Sebagaimana rumah, itu ada pintu masuk. Pintu masuk rumah, kalau ada tamu yang akan masuk ke rumah saya, dia akan lewat pintu. Dan tergantung saya sebagai tuan rumah. Apakah tamu saya itu saya akan persilakan masuk ke dalam rumah? Atau saya tahan, saya suruh pergi meninggalkan rumah saya. Tergantung saya yang membukakan pintu. Demikian juga dengan hati kita. Ada tamu yang datang, nggak bisa dilarang. Ada tamu yang baik, tamu yang jahat, mau perampok yang datang, ada orang yang mau menyakiti hati kita, nggak bisa dilarang. Tamu nggak bisa dilarang. Tapi untuk mempersilahkan masuk ke rumah saya, itu wewenang saya. Sebagai tuan rumah, wewenang saya. Apakah tamu itu saya izinkan masuk ke rumah saya atau tidak? Atau saya usir keluar meninggalkan rumah saya? Itu tergantung saya. Dan itu memang wewenang saya sebagai yang punya rumah. Nah, demikian juga dengan pintu hati. Berita yang tidak enak, segala sesuatu yang menggelisahkan, yang menakutkan, dan sebagainya. Tinggal tergantung saya. Apakah mengizinkan masuk dalam hati saya? Ketika diizinkan masuk, maka pikiran yang menggelisahkan itu membuat hati saya gelisah. Pikiran yang menakutkan membuat saya takut. Nah, bagaimana cara memasukkan itu? Dengan cara merenungkan. Perenungan. Ketika orang cerita rumah itu ada hantu. Langsung saya membayangkan, hantunya serem-serem. Gak ada kepala. Gak ada giginya. Menakutkan, berdarah-darah. Saya bayang-bayangi sendiri sesuatu yang seram. Akhirnya saya takut sendiri. Jadi yang membuat takut siapa? Saya sendiri. Karena perenungan, meresapi apa yang katakan orang. Waduh, corona gak ada obatnya. Waduh, kalau saya sakit gimana? Gak ada obatnya. Direnungkan, dipikirkan. Kalau ada penyakit gak ada obatnya atau bagaimana? Karena perenungan itulah kita semakin gelisah, semakin cemas. Jadi sosialian, kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah di mana kita tidak boleh merenungkan sesuatu yang jahat. Sesuatu yang membuat kita gelisah, khawatir, takut. Jangan direnungkan. Kalau itu sesuatu yang membangun, silakan direnungkan. Karena itu Filipi pasal 4 ayat 8 berkata begini. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi renungkanlah hal-hal yang positif, yang membuat damai, yang membuat sukacita, yang membuat
enak hati kita, itu yang kita renungkan. Makanya Alkitab berkata, renungkanlah firman Allah siang dan malam. Renungkanlah syair-syair lagu rohani. Itu akan meneguhkan dan menguatkan kita. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Akan lebih baik kalimat itu kita renungkan. Daripada kita merenungkan berita yang tidak jelas. Apalagi hoax, berita bohong. Waduh, membuat kita gelisah. Mari kita renungkan bersama-sama. Hal yang positif, yang bagus, yang membangun hidup kita. Jagalah hati kita. Dengan penuh kewaspadaan. Jangan izinkan hal-hal yang negatif masuk. Dengan cara apa? Perenungan yang negatif. Yang tidak enak. Itu yang masuk dalam hidup kita. Makanya penting kita belajar firman Allah. Mengerti firman Allah. Menghafalkan lagu-lagu rohani, ayat-ayat Alkitab. Merenungkannya siang dan malam. Sehingga hidup kita penuh damai dan penuh sukacita. Yang kedua, sosalian. Supaya hati kita tidak gelisah. Penuh damai dan ketenangan. Isilah penuh-penuh hati kita dengan damai Kristus. Filipi pasal 4 ayat 7 dikatakan demikian. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi biarlah izinkan damai Allah ini yang melampaui segala akal, yang tidak masuk akal. Seharusnya kita khawatir, seharusnya kita takut, tapi ternyata hati kita damai, hati kita tenang, tidak takut. Mengapa? Ya karena itulah damai yang Tuhan berikan. Damai sejahtera Allah, izinkanlah itu penuh-penuh dalam hati kita. Sehingga tidak ada ruang untuk khawatir. Tidak ada ruang lagi untuk kita gelisah. Tidak ada ruang lagi untuk cemas. Penuhilah hati kita, pikiran kita dengan damai Allah. Dan Tuhan Yesus sendiri berjanji dalam Injil Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, biarlah hati kita dipenuhi dengan damai Kristus. Sehingga kita tidak gelisah dan tidak gentar. Izinkan damai Tuhan. Kalau Bapak Ibu belum merasakan damai Tuhan ini, berdoalah. Berdoalah, Tuhan berikan aku damai-Mu. Penuhi hatiku dengan damai-Mu, ketenangan dari Engkau. Makanya ketika bangun pagi, angkat hatimu menghadap Tuhan. Mintalah rahmat di pagi hari. Itu adalah obat untuk kita dapat kekuatan baru. Obat supaya kita panjang umur, sehat. Obat supaya hati kita itu penuh dengan damai dan sukacita. Bangun pagi, angkat hati, menyembah Tuhan. Dan mintalah rahmat Allah menjamah hati kita. Itu yang dijelaskan oleh Nabi Musa dalam Mazmur 90. Bagaimana supaya kita ini mengubah hidup kita yang penuh dengan gelisah dan sebagainya, penderitaan. Dirubah menjadi hidup yang penuh sukacita. Dimulai dari bangun pagi ketemu Tuhan. Minta lawatan Tuhan. Janganlah kita mengembangkan khawatir dan sebagainya. Dan biarlah kita berdoa dari pagi. Ketemu dengan Tuhan, minta lawatan Tuhan. Hati kita dipenuhi lebih dulu dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan rahmat, damai sejahtera Allah. Maka berdoalah pada Dia yang menjadi tumpuan segala doa. Yang memampukan aku yang tidak berdaya. Yang tidak pernah lelah mendengar permohonanku. Semoga keresahan menjadi ketenangan. Kemustahilan menjadi kenyataan, ketidakmungkinan menjadi harapan. Kita dengar sejenak lagu wajib Corona.
Baik kita laksanakanlah wajib corona, biar kuat iman kita, aman, jaga jarak dan sebagainya. Tetapi yang penting adalah jaga hati. Jangan izinkan kecemasan masuk di dalam hati kita, melanda hati kita. Itu jaga baik-baik pintu masuk dengan cara merenungkan. Jangan pernah merenungkan yang negatif, tapi renungkanlah yang positif, yang baik. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Isi penuh-penuh hati kita dengan damai Tuhan. Kita dengarkan satu pujian, nyamanlah jiwaku. Mari kita lihat, arahkan hati kita. Nikmati pujian ini. Rasakan nyaman jiwa kita di bawah kaki Tuhan. Dan kita siapkan untuk menyambut perjamuan suci, di mana darahnya menyucikan kita. Perlindungannya, rahmatnya, berkatnya, di kekuatan dan penghiburan bagi kita.
hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Tuhan Kau berikan yang mampu memberikan ketenangan di mana jiwa kita merasa nyaman, menyucikan, pulihkan dan hanya darah Yesus yang mampu menyucikan, memulihkan hati kita. Engkaulah sumber pengharapan. Mari masing-masing bisa menyiapkan perjamuan suci. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan Tenangkan hati, jiwaku, tenangkan pikiran kita. hanya kepadamu Izinkanlah ketenangan, Yesus, Kaulah istirahat, segala nyamanlah jiwaku. Kita rasakan kembali karena salib-Mu pada salib Tuhan kita hidup. karena salib-Mu Pada salib Tuhan kita menang. Engkau yang berkuasa, Tuhan sanggup sanggup untuk melakukan menyatakan kuasanya, pertolongannya, pemeliharaannya. karena salib-Mu Biarlah kita tenang, berlindung di bawah kaki Tuhan. salib-Mu Pada kuasanya cukup. menang. Engkau yang berkuasa Mari kita siapkan hati kita menyambut perjamuan suci. melakukan Kalau ada dosa kesalahan, mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita jauh dari Tuhan, mohon ampun di hadapan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak akan dapat ketenangan. Karena salib-Mu ku hidup. Tuhan, saat ini kami datang menghadap hadirat Engkau. Kau hari-hari yang lalu hidup kami bergelimpangan dalam dosa, mohon ampun. kuasa Kalau hidup kami jauh dari Engkau, mohon ampun. untuk melakukan Kalau hidup kami diliputi dengan kecemasan, gelisah, takut, khawatir, mohon ampun ya Tuhan. Kalau hati kami dipenuhi dengan hal-hal yang jahat, mohon ampun. Sucikan, kuduskan hati kami saat ini ya Tuhan. Berikanlah damai sejahtera-Mu mengusir semua hal yang jahat dalam hati kami. Gantikan dengan sukacita, dengan damai sejahtera Allah, dengan ketenangan dari Engkau. Biarlah kami melepaskan lelah kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Dan kami mendapat ketenangan, kenyamanan. Kiranya tubuh-Mu ini beri kekuatan baru. Darah-Mu Tuhan menyucikan, membersihkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, ambillah roti saat ini. Bayangkanlah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Dan perjamuan suci. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi santapan rohani kita. Supaya tubuh Tuhan memberikan kekuatan baru. Kekuatan batin. Kekuatan hati. Ketenangan. Damai sejahtera. Angkatlah roti. Bayangkanlah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Dan dengarlah kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Mengucap berkat. Memecahkannya. Lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ingatlah roti yang kita pegang adalah tubuh Tuhan.
yang benar-benar makanan untuk menyelamatkan kita, memberikan kekuatan baru secara batiniah. Ya, kita makan supaya kita kuat. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ambillah anggur. Angkat anggur dan bayangkanlah Tuhan Yesus yang di kayu salib yang meneteskan darah. Ternyata tetesan darah inilah yang menghapus semua dosa kita. Yang mampu membersihkan hati kita dari segala yang jahat. Dan memberikan hati yang baru, yang bersih, yang suci. Penuh damai, ketenangan. Amin. Angkat anggur, dengarlah kebenaran firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ingatlah anggur yang kita pegang adalah darah perjanjian. Amin. 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 Keselamatan dari Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita terima, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Biarlah saat ini Jawaban hidupku. nikmatilah ketenangan. Hatiku tenang. Katakan pada diri sendiri, hatiku tenang. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan Dan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang merindukan damai Allah memenuhi hati kita, yang rindu ketenangan, kenyamanan dari Tuhan turun atas kita. Angkatlah tanganmu dan izinkan Tuhan bekerja saat ini. Roh Kudusnya yang menguatkan, Roh Kudusnya yang menghiburkan. Bagi saudara yang rindu membaharui hatinya, angkatlah tangan. Berdoalah supaya Tuhan berikan damai sejahteranya. Tuhan berikan ketenangan dalam hati kita, memberikan sukacita dalam hidup kita. Tuhan, kami berdoa untuk setiap tangan yang terangkat di hadapan Engkau. Berikan dalam hati kami ya Tuhan ketenangan, damai sejahtera Allah, tak sanggup kekuatan baru dari Engkau. Tuhan yang menyingkirkan segala kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan dan sebagainya. Biarlah hati kami dipenuhi dengan hadirat-Mu, pikiran kami dipenuhi dengan damai sejahtera Engkau. Dan dalam malam hari ini, nyamanlah jiwa kami. Kami tersenyum, kami nyaman, kami tenang. Karena dekat dengan Engkau, ya Tuhan. Mohon lawatan Tuhan, tupakkan tangan Engkau, turunkan rahmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mohon lawatan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saat ini saya persilakan keluarga dari Bapak Santoso bisa menaikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan.
Shalom saudara-saudara, walaupun kita saat ini diperhadapkan dengan masa pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhirnya, tetapi kita sanggup menghadapi itu semua karena Tuhan adalah kekuatan kita. Bagaimana kita akan bahkan kita akan terbang tinggi bagaikan raja wali. Ya, terima kasih untuk keluarga Bapak Santoso yang telah menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kembali kepada Tuhan, kita naikkan doa syafaat maupun doa pribadi. Yesus padamu ku berseru. Mari kita berseru dalam nama Yesus. Yesus padamu ku berseru. Inilah saatnya secara pribadi Bapak Ibu bisa menaikkan doa maupun menaikkan doa syafaat. Sepanjang umur hidupku terpujilah Kau Tuhanku di atas jalannya.
Yesus, padamu ku berseru. Saat itu Tuhan kami berseru, terpujilah Kau. kami mohon lawatan Tuhan untuk bangsa negara kami, kiranya sejahtera dari Tuhan, keamanan Tuhan curahkan. Dan kami berdoa untuk setiap keluarga, setiap pribadi yang tergabung dalam gereja Cloud ini ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang Tuhan lepaskan. Mari Tuhan, Kau menumpangkan tangan Engkau, memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera Engkau, memberikan berkat-berkat khusus, sehingga tidak ada satu keluarga pun yang kekurangan. Masing-masing dapat perlindungan, pemeliharaan, rahmat Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Nyatakanlah mujizat-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan saat ini dalam nama Yesus. Dan dialah yang sedih dihiburkan oleh Tuhan sendiri. Mari Tuhan, Kau lawat kami, Engkau menjamah kami. Setiap doa dari sidang jemaat-Mu, kiranya Engkau yang mendengarnya dan mengabulkannya. Mohon pertolongan, mohon rahmat Engkau. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Tanda tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Tuhan memberkati engkau, serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ada beberapa pengumuman sosialian, jadi kami menghimbau kepada seluruh jemaat, biasanya setiap hari Kamis itu akan ditayangkan dalam WA jemaat, foto, ada tulisan Sabda Al-Masih, ada tulisan-tulisan kata-kata mutiara dan sebagainya, foto Sabda Al-Masih, dan kami memohon untuk bisa ditaruh di status WA saudara, atau bisa diviralkan, dibagikan kepada kelompok-kelompok yang lain. Ya, dari setiap Kamis itu bisa dibagikan kepada kelompok-kelompok yang lain. Dan menghimbau mungkin bagi Bapak Ibu yang butuh dukungan doa bisa menghubungi ke sekretaris gereja kita untuk kita dukung dalam doa, baik di doa pagi maupun di kebaktian kita. Dan himbauan untuk membawa jiwa-jiwa baru bergabung dalam gereja Cloud kita. Baik, hari Selasa ada pemahaman Alkitab 7:30 malam, masih membahas tentang nama Tuhan. Kemudian remaja, pra-remaja dan pemuda silakan bergabung di Zoom di hari Sabtu jam 5. Kemudian minggu depan kita tetap beribadah lewat Zoom jam 9 pagi, jam 6, dan jam 11 siang untuk anak sekolah minggu. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.
Ada Bapak Kamdi, jemaat baru. Selamat datang. Masih bergabungkah? Bapak Kamdi. Oh iya. Masih bergabungkah? Atau sudah anu? Ya, kita menyambut rekan kita yang baru bergabung. Itu bapaknya Eva, Pak. Oh, bapaknya Eva, nggak apa-apa. Iya. Puji Tuhan, di Kalimantan Ibu ya? Iya, dari Samarinda, ya. Wah, itu luar Selamat biasa. datang Pak Kamdi. Ya, kita berikan aplaus untuk Terima Bapak Kamdi kasih. yang dari Kalimantan ya, dari Samarinda. Wih, luar Oh, biasa. luar biasa. Oke.